pujimu lebih lagi Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Begitupun kasih-Mu bagi setiap kami yang tak pernah berkesudahan, Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
pujian, menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, dan hapus dosaku, kasih-Mu sebab Kau yang layak Tuhan. Terima pujian, terima kasih, terima kasih. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Angkat semua itu hadirat-Mu mengalir memenuhi kami. Sebab Kau yang layak terima pujian kami, Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami, Yesus. Sings praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name.
haleluya. Teman-teman semuanya, apa kabar? Teman-teman Eco Generation, are you guys okay? Apakah teman-teman baik-baik aja? So, hey, kita udah mulai masuk ke tengah tahun 2021, bulan depan, bulan ke-6, bulan Juni, dan sekarang bulan Mei tentunya. Dan hey, kita udah masuk ke pertengahan tahun 2021. Pertanyaan yang saya ajukan juga bulan lalu, are you still with us? Are you still with God? Apakah teman-teman masih bersama-sama dengan kita? Apakah teman-teman masih bersama-sama dengan Tuhan? Haleluya. Mari sama-sama persiapkan hatimu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan kami bangga Tuhan, punya Tuhan Yesus yang seperti Engkau. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya Tuhan, dan Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. So, guys, hari ini I'm gonna share you guys a message tentang when it comes to a change. Jadi, tema bulan ini, teman-teman, tema kita adalah tentang mengalahkan diri sendiri. Tentang menang atas diri sendiri, bagaimana kita disiplin terhadap diri sendiri, dan bagaimana kita punya pribadi yang punya kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan ini. Bagaimana pokoknya kita menang terhadap diri kita sendiri. Amin. Dan setelah gue renung-renungkan gitu ya, tanya kepada Tuhan kayak, Tuhan apa yang Tuhan mau bicarakan kepada anak Eco Generation? Dan tiba-tiba terpikir gitu ya, dalam pikiran gue, satu kalimat, satu statement, when it comes to a change. Ketika sampai pada suatu perubahan. Karena nyatanya teman-teman, perubahan adalah suatu hal yang pastinya diri kita tidak inginkan. Betul ya? Perubahan itu adalah suatu hal yang gak enak, yang sakit, yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan kita. Perubahan itu adalah, satu hal yang pokoknya gak mudah lah. Dan kalau bisa, kita gak usah ada perubahan, biar kita tetap nyaman-nyaman aja. Dan, tapi justru sometimes Tuhan izinkan suatu perubahan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa beradaptasi sebenarnya. Supaya kita bisa diproses sebenarnya. Tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan, seringkali malah diri kita yang membatasi perubahan itu supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, supaya kita nyaman aja, supaya kita enak-enak aja. Tapi justru kadang Tuhan izinkan terjadi perubahan dalam kehidupan kita supaya kita belajar. Amin. Dan, I'm gonna share a story gitu ya ketika gue pertama kali ada di Australia. Jadi ketika hari pertama baru nyampe gitu ya di Australia, lagi jajal-jajalnya nih guys. Gue mencari jalan pulang ceritanya dari college ke rumah. Oke, ngelihat Google Maps, bilang bahwa kamu naik bus nomor ini, and then kamu berhenti 8 stops dari college ke rumah. I think like, okay, easy, gampang, chill, santuy. 8 stops, and then itu rumah gue, dan dari stop itu gue jalan kaki 400 meter sampai ke rumah. Chill, easy. Akhirnya, seperti biasa, ngantri bus, duduk dalam bus, bayar, dan segala macamnya, and then tunggu 8 stop, pokoknya tunggu 8 kali bus itu berhenti, that's my home. Itu rumah gue. Tunggu 1 berhenti, 2 berhenti, 3 berhenti, 5 berhenti, 7 berhenti, 8 berhenti. Boom! It's my stop. Harusnya itu adalah stop gue. Tapi teman-teman, nyatanya ketika gue buka maps, you know what? Gue itu berada 2 km jauh daripada rumah. Yang harusnya 400 meter, tapi tiba-tiba 2 km. I know, teman-teman ketawa saat ini, thank you. Tapi, hey, perubahan, sakit. Perubahan itu nggak enak. Gue harus menyesuaikan diri gue dengan cara-cara yang ada di Australia. Karena kan, kalau busway di sini, mereka berhenti setiap stop kan. Kita nggak usah pencet tombol stop, atau kita nggak usah bilang stop kepada koneknya, dia akan berhenti. Tapi kalau di sana, kita harus pencet stop, guys, supaya bus itu berhenti pada stasiun yang kita mau. Dan gue nggak tahu, akhirnya, gue stop 8 stop yang orang stop, gitu ya. Jadi bukan stop yang gue mau, 8 stop yang harusnya, tapi 8 stop yang orang stop. Gue udah nggak tahu itu lost di mana. Pokoknya akhirnya turns out harus jalan 2 km. Dan wow,
jadilah koko crunch gitu ya. Jadilah bingung, pusing gitu ya. Tapi hey, akhirnya muncul sebuah pertanyaan gitu ya. When it comes to a change, ketika engkau sampai pada suatu perubahan, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan engkau lakukan terhadap perubahan itu? Atau mungkin hari ini kau juga bertanya-tanya dalam kehidupanmu, kau bilang bahwa, aku malah nggak ada perubahan apa-apa nih dalam kehidupan. Kayaknya sekolah gitu-gitu aja, kuliah gitu-gitu aja, nilaiku gitu-gitu aja. Aku juga mungkin pelayanan gitu-gitu aja, just doing activities dari hari ke harinya, surviving dari hari ke harinya, kayak nggak ada yang terjadi, nothing happen, nothing change, nggak ada yang berubah. Dan, pertanyaan yang sama juga harusnya menjadi untuk teman-teman semuanya, kalau teman-teman hari ini sedang dalam kondisi seperti itu. When it comes to a change, apa yang teman-teman lakukan? Karena kehidupan harus berubah. Bukan hanya kehidupan pasti berubah, kehidupan harus berubah. Kehidupan harus bermuara kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Karena life is a journey. Hidup adalah perjalanan. Bagaimana kita terus menggiring pribadi Yesus menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan Kristus. Sama seperti Kristus. Amin. So guys, come on. When it comes to a change, apa yang kau lakukan? Hari ini, I'm gonna share you guys 3 points tentang when it comes to a change. Ketika sampai pada suatu perubahan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, when it comes to a change, tiny is mighty. When it comes to a change, tiny is mighty. Teman-teman, dalam Lukas 16 diceritakan bagaimana perumpamaan tentang talenta. Ada seorang hamba yang diberikan 5 talenta, diberikan 2 talenta, dan diberikan 1 talenta. Dan pada akhirnya, hamba yang 5 talenta dan 2 talenta mengerjakannya dan melipat gandakannya. Hambanya itu bilang kepada mereka, bilang bahwa, terima kasih hambaku yang setia, kau telah melakukan perkara-perkara yang kecil, dan aku akan mempercayakanmu perkara-perkara yang besar. Lalu kepada satu hamba ini yang hanya diberikan 1 talenta, dia cuma menguburnya dan tidak mengembangkannya sama sekali. Ketika tuannya itu balik, bilang kepada hambanya ini bahwa, hey, kau ini bukan hamba yang setia, kau tidak setia dan tidak setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau juga tidak akan setia terhadap perkara-perkara yang besar. So, hey, when it comes to a change, ketika sampai pada suatu perubahan, teman-teman harus punya mindset bahwa tiny is mighty. Kecil adalah besar. Kecil adalah mulia, adalah agung. Aku nggak tahu mungkin hari ini apa yang sedang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Mungkin apa yang sedang engkau geluti dalam kehidupanmu gitu ya. Mungkin itu hal-hal kecil, hal-hal yang simple, hal-hal yang rendah, hal-hal yang mungkin orang lain anggap itu tidak penting. Tapi can I say this to you? Justru apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berkuasa. Itu kata firman Tuhan. Dan aku juga nggak tahu apa yang ada di balik semuanya yang telah engkau kerjakan. Mungkin teman-teman bilang, aku sekolah cuman suka matematika. Aku nggak suka kimia, aku nggak suka fisika, aku nggak suka biologi. Atau mungkin kalau IPS aku nggak suka geografi, aku nggak sosiologi, aku nggak suka yang lain-lainnya. Teman-teman, menurut gue sekolah itu bukan hanya soal suka dan tidak suka. Kalau engkau bilang kau suka matematika dan kau nggak suka kimia, tapi engkau tetap harus bertanggung jawab terhadap kimia. Engkau harus tetap setia belajar untuk kimia. Karena itu adalah kelulusanmu, itu adalah nilaimu. Dan, memang kita nggak tahu apa fungsinya nanti pelajaran-pelajaran itu dalam kehidupan kita. Tapi, at least kita belajar tentang bagaimana kita bertanggung jawab. Tentang kita setia dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. So, teman-teman semuanya, I don't know apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Tapi, hey, can I say this to you? When it comes to a change, tiny is mighty. Apa yang terlihat kecil bagimu sekarang, mungkin itu akan terlihat besar nantinya di balik daripada semuanya yang telah engkau lalui.
ketika engkau setia dalam perkara kecil, kata firman Tuhan akan dipercayakan pada perkara-perkara yang besar. When it comes to a change, tiny is mighty. Amin. Ketika sampai pada perubahan, kecil adalah besar. Lalu yang kedua, can I say this to you? When it comes to a change, don't rush. Jangan buru-buru. Ketika sampai pada perubahan, jangan buru-buru. Firman Tuhan bilang dalam Khotbah 3 ayat 11, bahwa 3 ayat 1 maksud saya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Dan di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jelas banget dibilang bahwa segala sesuatu di dunia terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi, don't rush. Ketika engkau diperhadapkan terhadap suatu perubahan, ketika sampai pada suatu perubahan, don't rush. Jangan terburu-buru ambil keputusan. Jangan terburu-buru ambil keputusan. Jangan ambil keputusan ketika engkau sedang marah. Jangan buat janji ketika engkau sedang senang. Jangan ambil keputusan, jangan buru-buru. Don't rush. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Jadi tenang teman-teman semuanya. Ketika engkau diperhadapkan di satu situasi yang mungkin harus membutuhkan penyesuaian, don't rush. Tenangkan dirimu, berdoa kepada Tuhan. Minta bantuan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak salah langkah. Amin. Dan bukan hanya itu, teman-teman, Pengkhotbah 3 ayat 11, kalau kita baca, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan memberikan kekalan pada hati kita. Jadi teman-teman, harusnya yang menjadi keputusan kita adalah keputusan yang kekal. Bukan keputusan yang sementara. Bukan keputusan yang hanya dilandaskan oleh emosi kita. Amen. So hey, guys, when it comes to a change, don't rush. Amen. Yang ketiga, yang terakhir, when it comes to a change, ketika sampai pada suatu perubahan, ask for a help, minta bantuan. Jangan sungkan, jangan malu. Mungkin kita ini orang Indonesia gitu ya, suka malu, suka sungkan untuk minta bantuan kepada orang. Karena kita pikir bahwa dengan meminta itu menunjukkan bahwa kita lemah. Hey, tapi justru can I encourage you bahwa ketika engkau meminta, engkau bukan lemah. Justru engkau kuat. Justru engkau sadar bahwa engkau ini membutuhkan pertolongan. Dan ketika engkau ditolong, engkau akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. So hey, come on, ask for a help. Yang pertama-tama tentunya minta kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di ayat terjemahan sederhana Indonesia malah dibilang, tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah sangat murah hati kepada semua orang, dan Dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepadanya. Dia tidak pernah tersinggung. Jangan sungkan, teman-teman semuanya. Dan can I say this to you? Bahwa hal yang kedua, setelah engkau minta pertolongan kepada Tuhan, minta pertolongan kepada sesama. Amin. Minta pertolongan kepada orang-orang yang kau percayai. Karena gue yakin dan percaya bahwa Tuhan sometimes mengirimkan orang-orang yang tepat dalam kehidupanmu supaya engkau bisa sharing your life with. Bisa engkau sharing your story with. Kau bisa cerita kepada dia dan kau bisa curhat kepada dia. Dan dia memberikan jawaban-jawaban yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan pastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang kau percaya dan mereka adalah orang-orang yang lebih rohani daripadamu. Dan hey, can I teman-teman bisa langsung menghubungi gue gitu ya, teman-teman bisa DM, teman-teman bisa WhatsApp nomor gue, gue nggak pernah menolak teman-teman semuanya untuk bercerita. So guys, come on, you can share your story with me. Kayak gue nggak akan menjudge, gue nggak akan, bilang kau ini salah dan segala macam. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Selama engkau terbuka, itu adalah awal di mana engkau dipulihkan oleh Tuhan. So guys, come on. 3 things that you need to do ketika engkau sampai pada suatu perubahan. Yang pertama, tiny is mighty. Punya mindset itu bahwa tiny is mighty.
Yang kedua bahwa don't rush, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan cepat ambil keputusan. Yang ketiga, ask for help, minta bantuan kepada Tuhan, tentunya kepada orang-orang yang kau percayai. So, hey, aku berdoa biar firman ini, mungkin firman yang simple, tapi mengajarkan teman-teman banyak hal dan memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Amin. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mohon bantuan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ketika kami sampai pada suatu perubahan, kami tahu apa yang kami harus lakukan Tuhan. Kami harus meminta kepada Tuhan, dan kami juga akan meminta Tuhan pertolongan kepada orang-orang yang kami percayai Tuhan. Supaya apa? Supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Teruslah berjalan bersama-sama dengan kami Bapa, sertai kehidupan kami dari awal sampai pada kesudahannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami, bersama-sama dengan kami, apapun musim kehidupan kami Tuhan. Ketika kami sampai pada suatu perubahan, Tuhan pun ada di sana, Tuhan pun ada di titik itu memberkati kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God bless guys.